Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kita masuk ke materi pelajaran berikutnya, yaitu administrasi pajak. Dan topik pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah tentang PPh Badan Terutang. Kita langsung masuk. Oke. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dari wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, wajib pajak badan itu adalah setiap badan baik ia berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap, itu semuanya disebut sebagai wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu harus diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode suatu tahun pajak. Oke, nah jadi di sini untuk bidang perpajakan, istilah yang dipakai adalah istilah pembukuan yang merujuk kepada satu hal yang sama yang kita pahami selama ini, yaitu tentang kegiatan akuntansi. Ya, jadi apa itu kegiatan akuntansi? Kalian seharusnya sudah paham ya, kegiatan akuntansi itu apa-apa saja. Ya, sama dengan pembukuan. Jadi kalau pembukuan ini hanyalah istilah dari pajak gitu. Tetapi pada dasarnya kegiatannya sama dengan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akuntansi, yaitu siklus akuntansi tersebut. Oke. Maka di sini dalam pajak, metode pengakuan penghasilan yang dipakai oleh pajak dalam pelaksanaan pembukuan itu ada dua, yaitu stelsel accrual dan stelsel kas. Nah, ini juga dua istilah yang sebenarnya sama dengan dunia akuntansi gitu ya. Kalau dunia akuntansi mengenal ada basis accrual basis, yaitu berbasis accrual, dan yang kedua ada cash basis atau berbasis kas, maka di dalam dunia pajak dia dinamakan dengan stelsel. Ada dua stelsel, yaitu stelsel accrual dan stelsel kas. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang sama. Lalu di surat setoran pajak atau SSP. Nah, wajib pajak badan itu juga memakai SSP untuk menyetorkan pajak terutangnya. Jadi setiap kali mereka mau menyetorkan pajak mereka yang sudah mereka hitung berapa dan berapa, ya sekian miliaran maybe gitu ya, itu kemudian mereka mereka isi surat setoran pajak, dan bersamaan dengan surat setoran pajak itu mereka membayar pajak mereka. Nah, besaran pajak penghasilan badan, besaran PPh badan yang harus disetor setiap akhir tahun pajak, itu penyetorannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak perolehan penghasilan berakhir. Nah, ini untuk masa SSP yang sifatnya masa atau bulanan. Maka kalau yang sifat yang penyetoran pajaknya dia tiap bulan, maka penyetorannya itu paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Akan tetapi jika pajak tahunan, maka harus disetorkan paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak perolehan penghasilan berakhir. Cara mengisi SSP itu tidak jauh beda dengan cara mengisi SSP pribadi. Siapa kemarin yang dapat tugas untuk mencari formulir SSP? Ya,
Jadi modelnya hampir sama seperti itu, cuman agak berbeda sedikit dari segi kolom-kolomnya. Nah, jadi untuk mengisi SPSP itu sebenarnya tidak jauh bedanya, hanya perbedaan kolom-kolom saja. Nah, mengisi SSP itu juga bisa dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan mengisi formulir SSP ya, atau dilakukan secara online dengan mengunjungi webnya Dirjen Pajak ya, yaitu djponline.pajak.go.id untuk mengisi iSSP atau SSP secara elektronik. Ya, oke. Sekian dulu untuk materi pajak penghasilan badan yang terutang, mulai dari mengenal itu siapa yang disebut wajib pajak dan bagaimana wajib pajak harus membuat perhitungan untuk penyetorannya, dan sampai kepada pembuatan surat setoran pajak. Oke. Kita cukupkan sampai di sini and see you next time. Bye bye.